Oke, halo semuanya, selamat sore. Aku buka dulu ya dengan satu pertanyaan. Jadi ada pertanyaan yang sederhana banget, ini sebenarnya kayak pertanyaan itu, kalian pengen berubah apa enggak? Kalau misalnya kalian pengen berubah, alasannya itu apa sih? Gitu. Biasanya kalau misalnya kita ditanyain kayak gini, walaupun ini pertanyaan sederhana, itu kayak masih bingung banget jawabnya, aduh aku pengen berubah tuh kayak gimana gitu ya. Aku kasih contoh di diri aku sendiri deh. Jadi aku tuh pengen berubah karena di masa depan, entah itu 4 dan 5 tahun lagi, aku pengen jadi wanita karir yang udah punya finansial yang stable gitu. Makanya dari sekarang aku tuh pengen berubah. Cuman kadang aku masih bingung gimana caranya berubah. Nama aku Naura, dan di sini aku mau menyampaikan beberapa tips gimana sih biar kita tuh bisa merubah diri kita ke pribadi yang lebih baik, versi yang lebih baik di masa depan nanti. Jadi aku punya cerita, ada satu channel YouTube namanya The Wizard List. Itu di situ ada video-video yang benar-benar menginspirasi banget karena orang yang ada di video itu punya perspektif yang berbeda daripada kita. Jadi kalau aku lihat video itu, perspektifku jadi baru gitu. Nah, jadi ada satu video itu judulnya The Better or Stay Better. Kalau misalnya aku tanyain ke kalian deh, be better atau mau stay better, terserah sih, itu sebenarnya pilihan kalian. Kalian mau be better, lebih baik dari masa depan ini, ya udah berarti kalian harus temuin motivasinya apa, terus alasan kalian tuh pengen lebih baik itu apa gitu, dan cara-caranya itu gimana. Tapi kalau kalian kayak pengen udah aku stay aja lah kayak gini, hidupku udah enak lah kayak gini, ya udah kalian stop aja kayak menjalani hari-hari biasa gitu. Dan di dalam video itu kayak ngasih tips-tips gitu ke kita gimana sih biar kita tuh nanti ke depannya di masa depan itu lebih baik. Jadi yang pertama kita harus stop living in our past gitu. Jadi kita nggak boleh nih kejebak nih masa lalu kita. Kayak emang masa lalu tuh gimana sih? Kayak misalnya emang ada di belakangku atau di sampingku kan enggak kan. Dan masa lalu tuh nggak bisa kita handle karena itu udah kejadian. Kita nggak bisa lagi berubah masa lalu itu. Nggak mungkin kan kita pinjam alatnya Doraemon terus ke masa lalu, itu kan nggak mungkin. Nah, mending kita tuh nge-handle apa yang bisa kita handle. Contohnya masa depan tadi. Masa depan tadi itu bisa kita handle loh. Kayak misalnya kita mulai dengan hal-hal kecil kayak merencanain masa depan gitu. Tapi biasanya masih bingung ya merencanain masa depan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Padahal nih 1 menit ke depan, 1 jam ke depan itu juga masa depan. Nah, kayak contohnya misalnya habis kuliah ini aku mau rapi-rapi kamar gitu. Kenapa aku mau rapi-rapi kamar? Karena biar pas waktu belajar aku tuh jadi nyaman, jadi enjoy gitu belajarnya. Nah, kalau misalnya kita telusurin ya, kalau misalnya kita udah enjoy belajar terus nanti nilainya bagus, waktu kuis dapat nilai bagus, IPK-nya kumlot, alhamdulillah kalau kumlot, terus nanti karirnya bisa cepet dapet, dan karirnya tuh akhirnya stable tuh yang tadi kita rencanain di awal itu akhirnya tercapai. Cuma dari hal-hal kecil doang itu. Terus next step selanjutnya, jangan pernah salahin suatu musibah. Jadi kalian kalau misalnya kedapatan musibah tuh coba deh lihat perspektif baru. Ini ada cerita nih, ada 2 mobil yang lagi tabrakan tapi nggak nyampe memakan korban gitu. Nah terus sopir satu tuh keluar dari mobilnya terus marah-marah, aduh pokoknya hariku ini tuh buruk banget, sial banget, udah mobilnya penyok, terus kerjanya jadi telat. Terus akhirnya seharian itu dia bad mood nggak bisa menyelesaikan deadline kerjanya. Beda sama sopir 2, dia keluar dari mobil terus dia bilang, wah untung ya nggak ada korban di kecelakaan ini. Nah karena dia udah melupain musibah itu, ya udah dia waktu kerja tuh enjoy aja, bisa nyelesain deadline-nya. Jadi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi nih, kalau kita kena musibah terus akhirnya kita mandang musibah itu dengan baik, dari perspektif yang baik, itu pola pikir kita tuh udah selalu berpikir positif. Kalau pola pikir kita udah kelatih terus untuk berpikir positif, akhirnya itu juga nambah value kita. Nambah value kita, akhirnya masa depan kita tuh jadi lebih tertata dan juga lebih rapi gitu ya. Nah terus ada lagi nih step yang terakhir, itu kita harus living in a healthy lifestyle gitu. Healthy lifestyle di sini tuh sehat dalam artian beberapa aspek, kayak misalnya pola makan, pola olahraga, pola relationship kalian ke teman-teman kalian atau bahkan ke keluarga kalian, itu harus ada di relationship yang sehat gitu, dan juga menghargai diri sendiri. Nah di sini aku mau menekankan 2 hal. Yang pertama itu ada di relationship yang sehat tadi.
banyak cerita ya, banyak teman-teman yang cerita ke aku kalau misalnya mereka itu ada di toxic relationship, ada di circle yang toxic banget gitu. Akhirnya mereka nggak bisa berkembang, goals mereka nggak tercapai, nggak ada yang nge-support mereka gitu. Coba deh keluar dari toxic relationship itu dan temuin teman-teman yang lebih mensupport kalian, teman-teman yang mau membantu kalian untuk mencapai goals yang tadi udah di-planning. Dan yang kedua tuh ada menghargai diri sendiri. Biasanya tuh kita kayak masih takut gitu ya sama diri sendiri, kayak kita nggak percaya kalau kita tuh sebenarnya bisa. Nah, biasa tuh kadang kalau bahkan cuma ke kantin gitu, takut sendiri, ke supermarket takut sendiri. Coba deh kayak ngelakuin hal-hal tuh sendiri, dicoba hal-hal baru tuh sendiri. Kalau misalnya kita udah ngapa-ngapain dulu sendiri, diri kita tuh akan lebih berani, dan kalau berani kita tuh bisa membuat diri kita tuh kedepannya itu men-challenge hal-hal yang baru gitu. Oleh karena itu value kita juga bakal nambah. Nah, ya itu tadi beberapa tips gimana sih caranya untuk memperbaiki diri sendiri untuk menambah value untuk masa depan. Jadi aku mau tanya sekali lagi, di Better or Stay Bitter itu terserah kalian, tapi aku di sini mau ngajak kalian buat lebih baik untuk masa depan yang lebih tertata. Terima kasih.